Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bagas di channel bonsai kita. Gimana hari ini? Mudah-mudahan pohonnya sehat semua di rumah ya. Jangan sampai seperti pohon saya kemarin ada yang mati. Oke, hari ini saya ada pohon kimeng. Ini pohon adalah hasil dari stek batang sisaan pruning ya. Oke, pohon ini usianya sudah 1 bulan setelah saya stek batang. Nah, ini akan saya share video aktivitas saya hari ini tentang bakalan bonsai kimeng ini. Ini pohon banyak kutu putihnya. Jadi kutu putih ini teman-teman ini dapat menghambat pertumbuhan pohon ini, makanya harus kita bersihkan. Untuk bagaimana cara membersihkannya, teman-teman dapat stay pada channel bonsai kita karena hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk membersihkan pohon ini dari kutu putih atau kutu kebul ya. Nah, maka tetap stay di channel bonsai kita, jangan kemana-mana. Untuk teman-teman yang baru bergabung, silahkan di subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan update video setiap bonsai kita lakukan. Nah, karena pada konten dan channel bonsai kita ini, kita banyak menceritakan tentang pohon-pohon dan pengalaman pribadi saya tentang membonsai. Dan videonya juga ini kita buat secara berkelanjutan ya, atau continue. Nah, ini adalah video lanjutan dari hasil saya pruning. Nah, untuk yang hasil pruningnya itu bisa kalian cek di playlist, itu ada juga. Nah, maka like, comment, and subscribe biar teman-teman tidak ketinggalan dalam update video yang saya berikan. Tetap stay, jangan kemana-mana, tetap di bonsai kita. Oke teman-teman, ini kita review lebih dekat maksud saya, bukan lebih sedikit ya. Kalau tadi di halaman depan sudah saya review keseluruhan pohon ini, nah ini maka akan saya berikan review tampak lebih dekat dari pohon ini, seperti apa penampakannya dari kutu kebul yang ada. Nah, ini putih-putih ini teman-teman, ini adalah kutu kebul yang saya maksud, atau kutu putih dari bakalan bonsai ini. Nah, ini biasanya lebih banyak lagi di bagian baliknya ya, belakangnya. Nah, ini juga kutu putih ya. Nah, ini hampir rata, ini kutu putihnya ada di setiap daun. Nah, ini juga kutu putih. Ya, ini terlalu silau. Oke. Ini teman-teman bisa melihat ini adalah kutu putih semua yang ada pada bagian ini. Dan ini teman-teman, ini usianya 1 bulan ya dari stek batang yang saya lakukan. Ini sudah ada tunas yang tumbuh. Ini mata tunas yang tumbuh. Ini kita jaga. Dan ini ada bagian-bagian yang mati. Nah, ini hal yang wajar saya pikir ketika kita melakukan stek batang. Presentasinya itu 80 sampai dengan 90% untuk hidup keseluruhan, tapi sepengalaman saya belum pernah mengalami hidup semuanya, pasti ada yang mati. Nah, ini adalah kutu kebulnya ya, lebih dekat lagi saya tampilkan buat teman-teman. Nah, apabila teman-teman di rumah ada pohon yang mengalami ini kutu putih, ini hama, ini hama harus kita bersihkan, harus kita hilangkan, karena hama ini menghambat pertumbuhan daripada bakalan bonsai yang kita miliki. Ya. Ini pohon, ini sedang saya program juga, program gabung batang ya. Ini dapat teman-teman lihat. Nah, cuman ini belum maksimal karena usianya baru 1 bulan dari stek. Nah, kita membutuhkan waktu sekitar 4 sampai dengan 5 bulan teman-teman. Ya, jadi itu tadi teman-teman, penampakan lebih dekat daripada pohon kimeng yang saya punya ini. Ini untuk media tanam yang saya gunakan pada stek batang ini pasir ya, pasir biasa full, dan saya letakkan di tempat yang teduh, tapi tetap ada cahaya matahari. Enggak laju saya taruh di kamar mandi ataupun di ruangan tertutup, gudang ataupun sebagainya, enggak. Saya tetap menggunakan halaman rumah, teras rumah, cuman yang dia nggak kena matahari dan nggak kena air hujan.
Karena kimeng ini ketika kita stek batang dia kena air hujan dia bakal mati seperti ini. Ini kayaknya karena kena tampias air ya, maka dia mati. Nah, jadi untuk teman-teman penamanya yang ingin memperbanyak pohon kimeng dengan cara stek batang, ini cukup mudah, cukup ditancap saja, diletakkan tempat yang teduh dan disiram sehari sekali. Oke, kita langsung masuk ke tahap berikutnya, yaitu menghilangkan kutu putihnya. Untuk teman-teman yang baru saja bergabung, silahkan subscribe agar dapat terus mengikuti perkembangan bonsai kita. Jangan kemana-mana. Ya, oke teman-teman, untuk menghilangkan kutu putih ini ada dua cara. Yang pertama itu bisa teman-teman semprot dengan cairan penghilang hama atau insektisida ya. Dan yang kedua ini bisa dengan cara manual. Nah, gimana cara manual ini? Nah, ini yang akan saya lakukan pada hari ini. Cara manual itu di pruning. Nah, jadi kita sekarang mulai mempruning ya. Nah, ini harus rata semuanya kita pruning. Cuman karena ini masih dalam proses menuju tumbuh, maka kita harus sisakan bagian atasnya ya, 2 sampai dengan 3 daun untuk dorongan tumbuh. Jangan langsung digundulin semua, karena kalau digundulin semua khawatir ini pohon mati teman-teman. Nah, ini dapat teman-teman lihat titik kutu putih semua, parah ya ini kutu putihnya. Nah, biasanya kutu putih ini muncul ketika pohon yang kita miliki ini nggak banyak kena matahari, maka kutu putih ini cepat sekali dia muncul, apalagi ketika musim hujan seperti saat ini. Nah, untuk insektisida alami teman-teman bisa membuatnya menggunakan bawang putih ya, rendaman kulit bawang putih. Itu bisa juga disemprot aja, langsung semprot semua, nanti dia bakal hilang. Untuk kimeng ini teman-teman, ini juga disarankan menggunakan gunting, karena kalau kita ini seperti ini dia bakal luka. Nah, lukanya itu lama untuk tumbuh, maka kita lebih aman itu pakai gunting ya. Kalau elegan dia bisa langsung kita pakai tangan aja, kita klotek-klotek. Nah, cuman untuk kimeng ini saya nggak menyarankan seperti itu. Dia mirip-mirip dengan Benyamin kalau kimeng. Nah, sebaiknya ketika kita pruning juga mau kita sisakan 1 atau 2 ini daun. Ini kita pilih mana daun yang lebih sehat dan lebih sedikit ininya ya, kutu putihnya. Nah, untuk ranting-ranting yang mati seperti ini teman-teman, ini lebih baik dibuang secepat mungkin, karena yang nggak ada guna juga kita tetap nanam itu kan udah mati. Nah, maka ini saya sarankan untuk dibuang. Nah, nanti juga ini akan saya potong sekarang ya, nanti. Nah, ini juga mati, dan ini juga mati. Nah, ini bakal kita rapikan, bakal kita hilangkan, kita ambil bagian-bagian yang hidupnya saja ya.
untuk bagian-bagian yang mati ini belum saya cabut, masih saya potong-potong aja. Karena ntar ini bakal saya cabut bareng dengan waktu saya repotting pohon ini ya. Oke guys, jadi itu tadi langkah-langkah yang saya lakukan dalam apa namanya itu ngilangin kutu putih ya. Nah cuma nanti ini tetap ada perawatan khusus yang kita lakukan agar si kutu putih ini nggak mampir-mampir lagi di bahan-bahan bonsai yang kita punya. Nah maka itu untuk teman-teman yang baru saja bergabung silahkan di subscribe channel kita ini, karena channel kita ini akan memberikan informasi berkelanjutan dari setiap pohon yang sudah diupdate. Nah pohon ini pun 2-3 bulan ke depan bakal saya update perkembangannya. Ini tadi saya tambahin ini ya, apa namanya ini, tali pengikat agar penyatuan pada batangnya dapat maksimal. Nah untuk teman-teman yang ingin punya pohon kimeng tapi nggak mau lama prosesnya, nah ini saya menyarankan untuk digabung seperti saya ini. Apalagi untuk kita para pemula yang nggak punya lahan yang luas, maka cara ini adalah cara yang efektif. Nah cuman lebih bagusnya pakai karet ban untuk penggabungan batang ini. Mungkin ini dulu informasi yang dapat saya share kepada teman-teman semua. Kalaupun ada hal-hal yang ingin ditanyakan bisa disampaikan di kolom komentar. Kalaupun nanti saya dapat menjawabnya, saya akan jawab sendiri. Tapi kalaupun saya tidak dapat menjawabnya, maka saya akan cari ya senior-senior yang dapat menjawab pertanyaan teman-teman. Itu sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Salam satu hobi, salam bonsai kita.